Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua. Kali ini kita pertemuan kedua setelah UTS ya. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang prosedur penelitian kualitatif secara teori dan teknisnya adalah teman-teman menyelesaikan tugas terkait dengan big question dan pertanyaan spesifik. Alhamdulillah beberapa sudah saya baca, sudah saya koreksi lagi, sudah saya review lagi terkait dengan mini paper yang sudah teman-teman kumpulkan melalui ketua kelas dan dikirimkan pada beberapa waktu yang lalu kepada saya. Nah, ada beberapa catatan juga ya kepada teman-teman yang mengumpulkan ke saya masih belum bersih. Saya berharap ketika teman-teman sudah menuliskan hasil revisi, menuliskan tambahan tambahan dari tugas yang diinstruksikan. Nah, harapannya dikembalikan ke saya itu bersih. Jadi tidak perlu ada lagi saya melihat review-review sebelumnya. Karena mini paper itu nanti juga akan menjadi template untuk review selanjutnya supaya tidak tumpang tindih dan tidak kotor papernya gitu ya, mini papernya. Termasuk yang awal-awal itu yang saya temui ada di Bu Istiqomah gitu ya. Tolong nanti dibersihkan, itu dirapikan. Jadi kalau misalnya Bu Istiqomah sudah menyelesaikan tulisan yang sudah direvisi sesuai dengan hasil review, silakan dikembalikan melalui ketua kelas dengan keadaan bersih tanpa ada lagi highlight, yellow color highlight atau ada review di sebelah kanan masih ada gitu ya, tetap bersih supaya nanti saya bisa lebih fokus untuk bisa membaca kembali mini paper yang diharapkan sesuai dengan jurnal yang akan kita tuju bersama setelah akhir perkuliahan kita. Baik, itu prolog dari saya, review dari tugas-tugas yang sudah dikumpulkan pekan lalu gitu ya. Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan yang kita awali untuk belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho atas diri kita, sehingga Allah memberikan kemudahan pada kita dalam memahami apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan persiapan dan proses lapangan. Setelah kemarin Bapak Ibu sudah melakukan atau menuliskan pertanyaan-pertanyaan spesifik yang big question-nya tidak perlu mencari lagi ya, karena kita sudah terarah dan mengalir secara rapi dari proses mini paper yang dibuat dari tugas-tugas pada mata kuliah bidang garapan manajemen pendidikan gitu ya. Jadi alhamdulillah ini sudah tidak perlu menguras tenaga dan ini merupakan hasil evaluasi dari kakak-kakak kelas gitu ya. Jadi tidak perlu mencari-cari lagi. Dan saya tahu bahwa Bapak Ibu teman-teman semua juga pasti memiliki banyak tugas, banyak pekerjaan gitu ya, dan bersyukur mari kita berdoa supaya Allah tetap memudahkan langkah kita gitu ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan memahami bersama terkait dengan persiapan dan proses lapangan, bahwa persiapan itu yang sudah disiapkan ya kemarin big question sama pertanyaan spesifik yang sudah dituliskan oleh Bapak Ibu teman-teman semua. Sementara proses lapangan itu seperti apa? Nah, nanti kita akan kupas tuntas terkait dengan teknik pengambilan data. Nah, teknik pengambilan data itu bertujuan untuk, tentunya kita sudah paham ya, bertujuan untuk membantu kita sebagai peneliti itu untuk bisa mengambil atau mengeksplorasi data-data yang tercecer di lapangan dengan menggunakan metode apapun. Dan tentunya sebelum Bapak Ibu teman-teman nanti masuk ke lapangan, memahami bahwa mini riset Bapak Ibu teman-teman semua itu memiliki pendekatan yang seperti apa gitu ya. Entah itu studi kasus, case study, fenomenologi, etnografi, dan lain sebagainya. Nah, dengan hal tersebut, setelah memahami pendekatannya, kita akan lebih fokus lagi ketika kita memahami
prosedur analisisnya. Prosedur analisis itu yang seperti apa? Ya, tentunya Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa memahami bahwa analisis ini akan dilakukan gitu ya dengan cara melalui model dari pendekatannya siapa, melalui model dari prosedur analisisnya siapa, entah itu Creswell, entah itu Mills Haberman, Ian Robert Cain, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan kita kupas bersama dan atau mungkin akan dijadikan sebagai tugas Bapak Ibu teman-teman semua untuk mempersiapkan proses lapangan. Oke, kita ketahui ya Bapak Ibu teman-teman semua bahwa teknik pengambilan data dalam penelitian kualitatif yang akan kita bahas dalam bagian ini terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi, terus ada lagi audio visual, terus ada focus group discussion, FGD gitu ya. Nah, metode pengumpulan data yang terbaik itu adalah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam menjawab big question dan pertanyaan penelitian yang sudah Bapak Ibu teman-teman susun. Jadi kemarin Bapak Ibu teman-teman itu sudah menyusun big question satu saja gitu ya, karena kita mini riset jadi supaya tidak terlalu lama juga waktunya gitu ya, memanfaatkan waktu selama setengah semester untuk mengambil data, menjadikan data tersebut sebagai hasil penelitian, benar-benar hasil penelitian walaupun itu sangat mini. Mini itu kalau dikaji secara makna yang saya harapkan gitu ya, mini itu adalah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam kondisi pertanyaan atau dalam critical thinking dari pertanyaan dan atau big question yang disiapkan sedikit-sedikitnya gitu ya, sesedikit mungkin gitu ya. Jadi kemarin memang disiapkan, saya minta untuk Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua menyiapkan satu pertanyaan penelitian, satu pertanyaan besar atau big question pada rumusan masalah gitu ya, dan ada maksimal 3 saja gitu ya, 3 pertanyaan spesifik atau 3 pertanyaan penelitian. Nah, pada kaitannya untuk metode pengumpulan data ini, kita pahami bahwa data yang terbaik atau metode data yang terbaik gitu ya. Metode pengumpulan data yang terbaik itu adalah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam menjawab yang kemarin sudah disiapkan, 1 pertanyaan penelitian besar dan 3 pertanyaan penelitian spesifik gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu teman-teman semua boleh memilih gitu ya, satu saja karena memang mini riset ya, dengan sesedikit mungkin metode yang digunakan, pertanyaan yang siapkan gitu ya, dengan waktu yang sesimpel mungkin. Nah, kalau misalnya nanti di penelitian tesis yang Bapak Ibu akan kerjakan atau sedang proses mengerjakan gitu ya, itu Bapak Ibu boleh mengkombinasikan antara beberapa teknik pengambilan data berikut. Boleh dokumentasi, observasi, atau dokumentasi dengan wawancara, atau observasi, wawancara, dokumentasi yang biasanya digunakan gitu ya, atau juga audiovisual dan observasi, nah, dan atau FGD. Hanya saja kalau misalnya wawancara dengan menggunakan FGD, nah itu perlu dipertimbangkan lagi gitu ya. Ada baik buruknya gitu, ada plus minusnya yang mungkin nanti bisa menjadi perhatian bagi Bapak Ibu teman-teman semua. Oke, beberapa hal ini nanti akan kita kupas bersama gitu ya. Yang pertama adalah terkait dokumentasi. Dokumentasi ini ya Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua menjadi salah satu sumber informasi yang berharga bagi peneliti kualitatif dalam mengumpulkan data-data lapangan. Nah, apa toh yang dilakukan gitu ya? Kalau kadang ada misunderstanding dari beberapa teman-teman mahasiswa selama ini bahwa data yang dikumpulkan dengan menggunakan dokumentasi itu bukan dokumen-dokumen dari penelitian. Maksudnya gimana Bu, dokumen-dokumen dari penelitian? Beberapa kali mahasiswa yang bimbingan dengan saya gitu ya, yang metode penelitian kualitatif, penelitian tesisnya dengan menggunakan kualitatif, justru dokumentasi yang ditampilkan, dokumentasi yang dilampirkan itu adalah foto-foto saat wawancara, foto-foto saat observasi, foto-foto sekolah. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua. Perlu dipahami bahwa dokumentasi itu bukan
Dokumentasi itu bukan potret yang dihasilkan atau diambil ketika kita sedang mengambil data lapangan, bukan seperti itu. Dokumentasi itu merupakan data-data yang diambil gitu ya, pengambilan data melalui dokumen. Makna sebenarnya itu dokumentasi itu adalah pengambilan data melalui dokumen yang dapat dilakukan oleh kita semua sebagai peneliti dengan cara mengamati arsip-arsip yang sudah tersimpan di sekolah atau mengamati arsip-arsip yang sudah tersimpan di lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian kita gitu ya. Nah, kita sebagai peneliti itu mencermati arsip tersebut. Selanjutnya, menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya dokumen yang diarsip gitu ya, yang kita amati gitu, sesuai dengan substansi dari penelitian kualitatif kita. Misalnya, siapa nih ya? Misalnya terkait dengan sarana prasarana. Nah, sarana prasarana kalau teknik yang digunakan dalam pengambilan data itu menggunakan dokumentasi, maka bukan foto-foto dari gedung-gedung yang menjadi lokasi penelitian kita, bukan seperti itu ya dokumentasinya, tetapi kita mengamati dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang sesuai dengan substansi penelitian terkait dengan sarana prasarana sekolah misalnya seperti itu. Entah itu inventarisasi gitu ya, atau entah itu di catatan-catatan tentang pembelian barang, persewaan barang, atau tentang maintenance, penghapusan, terus ketercukupan sarana atau alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran atau proses aktivitas pendidikan yang ada di sekolah. Lalu terkait dengan prasarananya, misalnya gedungnya yang seperti apa, ruangannya yang seperti apa. Nah, itu dokumen-dokumen yang menunjang seperti itu yang diamati. Jadi bukan sekedar salah besar ya ketika yang ditampilkan adalah foto-foto saat proses pengambilan data lapangan. Nah, itu salah. Oke. Jadi secara makna sederhana gitu ya, bahwa dokumentasi itu merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan analisis isi dari dokumen tertulis untuk membuat deduksi tertentu gitu ya berdasarkan parameter penelitian. Nah, seperti ini ada arsip, analisis dokumen-dokumen publik, misalnya memo-memo resmi, notulensi, catatan, surat menyurat, dan lain sebagainya gitu ya. Atau foto, tapi bukan foto yang tadi ya, bukan foto proses pengambilan data gitu ya, tetapi foto-foto yang ada. Misalnya kalau terkait dengan sarana prasarana itu bisa kita lihat fotonya, foto dari sejarah gitu ya, histori gitu ya, transformasi dari foto yang lalu, misalnya gedungnya yang lalu itu belum dicat, atau gedungnya yang digunakan untuk proses pembelajaran itu baru sebatas tembok-tembok bata kayak gitu ya, belum diaci, belum dicat, belum benar-benar. Nah, itu bisa dijadikan sebagai konten atau isi untuk dianalisis gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya sarana prasarana ini menunjang proses pembelajaran? Misalnya kalau masa lalu gitu ya, dilihat dari fotonya, oh ini masih bertembok bata gitu ya. Apakah dengan bertembok bata ini kaitannya dengan dokumen prestasi itu ada relevansinya enggak? Nah, itu kan bisa dianalisis ya. Oh, ternyata ketika proses pembelajaran di sekolah dengan sekolah atau prasarana yang bertembok bata, itu tidak ada catatan prestasi yang baik bagi siswa gitu ya. Misalnya nilainya kurang dari KKM, tidak ada prestasi-prestasi apapun yang terlihat dari piala-piala, misalnya yang terbukti dari piala-piala yang berjejer di buffet kayak gitu ya, buffet sekolah atau di mana yang diletakkan untuk memperlihatkan bahwa sekolah ini memiliki prestasi yang banyak kayak gitu ya. Nah, sehingga bisa dianalisis bahwa prasarana dari sekolah yang masih bertembok bata itu ternyata bisa diasumsikan kita sebagai peneliti bahwa terdapat kekurang nyamanan belajar siswa gitu ya, sehingga tidak meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, foto-foto seperti ini ya Bapak Ibu teman-teman mahasiswa yang perlu kita jadikan sebagai alat analisis dari proses penelitian kualitatif, pengambilan data penelitian kualitatif. Jadi bukan foto yang saat ini kita sedang pengambilan data nih, lalu
kita foto gitu ya di depan bangunannya, di depan sekolahnya jepret kayak gitu. Lalu buat apa? Analisisnya seperti apa? Seperti itu ya. Nah, itu yang ya itu hanya sekedar ini saja jurnal peneliti aja gitu ya. Jurnal penelitian bahwa hari ini saya melakukan penelitian. Proses penelitiannya diawali dengan A, B, C mulai pada jam bertemu dengan siapa. Nah, selanjutnya pada akhirnya saya sedang berfoto dengan lokasi penelitian. Nah, itu adalah jurnal penelitian. Nanti Bapak Ibu teman-teman juga harus yang penelitian kualitatif khususnya ya, itu juga harus mendokumentasikan mendokumentasikan apapun pada saat proses penelitian. Jadi, maaf, perlu kita pahami bersama arti kata dasar mendokumentasikan saat proses pengambilan data dengan metode dokumentasi saat proses pengambilan data itu berbeda gitu ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan di awal. Oke, ini adalah dokumentasi. Jadi kalau misalnya kita ngomongin dokumentasi ya Bapak Ibu teman-teman semua itu pasti akan panjang sekali. Apalagi ketika nanti saya mungkin dari Bapak Ibu teman-teman semua ternyata ada yang bimbingan dengan saya dengan metode kualitatif gitu ya. Ternyata ini prosesnya dokumentasi adalah proses dari penelitian, bukan dokumentasi arsip-arsip yang bisa dianalisis untuk menunjang ketercukupan data dari penelitian kualitatif kayak gitu. Nah, itu nanti biasanya saya minta untuk ke lapangan lagi untuk mengambil data-data yang relevan dalam substansi penelitian kualitatif gitu. Oke, untuk kelebihan kekurangannya nanti Bapak Ibu teman-teman semua bisa membaca secara mandiri gitu ya di buku yang sudah Bapak Ibu beli, buku referensi yang saya tulis yang kemarin sudah saya harapkan untuk dimiliki oleh Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, next adalah observasi. Nah, observasi ini adalah observasi pengamatan gitu ya. Pada kata dasarnya itu observasi merupakan sebuah pengamatan. Apa yang diamati ya entah itu lingkungan atau entah itu perilaku seseorang, perilaku manusia yang menjadi subjek dan atau objek dari penelitian gitu ya. Yang relevan dengan substansi dari penelitian yang sedang dilakukan oleh Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua. Nah, pada saat proses observasi gitu ya, Bapak Ibu teman-teman semua ini diharapkan untuk tidak berinteraksi gitu ya. Kenapa demikian Bu? Ya, kalau bisa observasi itu diam-diam karena kita supaya bisa menghasilkan data yang benar-benar real gitu ya. Dan observasi itu dilakukan berulang-ulang. Misalnya dengan orang yang A kayak gitu ya. A, nanti kita melihat proses atau perilaku si A tersebut itu seperti apa dengan jarak kejauhan yang dan kita tidak memberitahukan si A tersebut untuk sedang melakukan observasi gitu ya. Nah, yang seperti itu yang nanti bisa menghasilkan data yang natural seperti yang kemarin saya sampaikan pada pekan lalu, natural setting kayak gitu ya. Oke. Dan observasi ini terbagi menjadi dua ya kalau menurut Kaulitz gitu pada tahun 2015 menyampaikan bahwa ada dua observasi yang perlu diperhatikan oleh para observer itu ya kita sebagai seorang peneliti. Yang pertama adalah participant observation dan yang kedua adalah direct observation. Maaf itu ada typo gitu ya di PPT saya. Oke. Nanti ini juga akan dibagi lagi bagaimana observasi itu bisa menghasilkan sebuah data yang baik, yang epic kayak gitu ya. Nah, kalau kita pahami bersama bahwa participant observation itu adalah para peneliti atau kita melibatkan diri dalam latar yang diteliti sebagai pengamat maupun sebagai partisipan. Nah, ini dalam kajian misalnya fenomenologi. Kalau fenomenologi itu kita ikut terlibat secara langsung dalam proses keseharian orang yang kita amati, ya kan? Karena fenomenologi itu membutuhkan keterlibatan langsung. Nah, itu bisa menggunakan participation observation. Tapi kalau misalnya kita mau melihat bagaimana proses pembelajaran yang baik yang dilakukan oleh seorang guru gitu ya, alangkah baiknya ketika kita memilih direct observation. Jadi kita pengamatan langsung tanpa berinteraksi dengan objek atau orang yang diteliti dalam observasi.
kadang kita kan tidak tahu ya, innernya seseorang itu seperti apa ketika proses pembelajaran gitu ya. Kalau dilihat mungkin akan dibaik-baiki, apa itu dibaik-baiki kok nggak, katanya kok nggak ini banget ya, akan terlihat seperti dibuat-buat baik gitu ya, karena sedang dilihat, diamati oleh orang dalam proses pembelajaran tersebut. Tapi kalau misalnya kita direct observation yang kita tidak berinteraksi dan kita hanya sekedar mengamati dari jarak jauh dan tidak memberitahukan bahwa sedang mengamati si A kayak gitu ya, itu pasti akan terlihat orang tersebut tidak akan menampilkan hal yang tidak seperti biasanya, tidak dibuat-buat gitu ya. Nah, itu yang akan menjadikan sebuah data kita menjadi data yang mengeksplor secara keseluruhan dari proses yang dilakukan oleh orang yang sedang kita amati. Nah, bagaimana dengan metode penelitian pengambilan data yang lain? Maaf, terpencet. Sebentar. Nah, itu ada dua. Kalau yang tadi itu ada participation. Sebentar, ini kok. Nah, kalau yang pertama itu ada participation observation versus direct observation, sekarang ada covert observation dan overt observation. Nah, covert dan overt ini juga memiliki hal pemaknaan yang berbeda gitu ya. Nanti teman-teman akan benar-benar merasakan ketika saat proses pengambilan data lapangan dari penelitian kualitatif teman-teman. Jadi kalau covert observation itu kan observasi terselubung. Maksudnya adalah kita sebagai peneliti itu melakukan observasi atau pengamatan lapangan secara sembunyi-sembunyi. Nah, partisipan, sumber data, informan dan lain sebagainya yang kita anggap sebagai orang yang memiliki informasi untuk data-data kita itu tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa kita sedang mengamati atau kita sedang proses mengamati penelitian dan sedang berlangsung gitu. Nah, sementara yang overt itu adalah secara terbuka. Jadi partisipan ya semualah ya, sebutan dari kualitatif itu ya, partisipan, sumber data, informan itu sadar bahwa mereka itu sedang kita amati dalam proses pengamatan atau pengambilan data penelitian. Nah, itu dari Kawulitz dan Gould. Kalau Gould itu ada covert dan overt, kalau Kawulitz ada participant observation dan direct observation. Oke, ini adalah observasi. Jadi kadang kalau kita mau observasi ya, proses yang pernah dilakukan oleh para kakak-kakak tingkat gitu ya, itu selalu saya izin dulu Bu untuk ikut masuk ke kelas, terus observasinya di mana? Di kelas, terus mengamati. Lah kalau kayak gitu caranya ya ada sesuatu hal di mana mungkin guru yang kita amati itu melakukan tidak seperti biasanya karena melihat potensi yang diamati gitu ya, potensi diamati atau potensi orang yang sedang mengamati proses pembelajaran. Nah, itu yang menjadi data itu mungkin tidak tereksplor dengan baik gitu ya Bapak Ibu teman-teman semua. Oke, next itu ada wawancara. Nah, wawancara kita paham bahwa wawancara itu teknik pengambilan data dengan menggunakan bertatap muka, dilakukan dengan bertatap muka menggunakan audio sebagai perekam dan baik itu melalui pertanyaan yang sudah dibuat maupun yang belum dibuat yang dikembangkan di lapangan gitu ya. Nah, proses pengambilan data dengan menggunakan wawancara ini tentunya ada interaksi antara dua belah pihak karena ada pertanyaan dari interviewer dan ada jawaban dari interviewee kayak gitu ya. Jadi ada tanya jawab oleh peneliti kepada partisipan untuk mengeksplorasi sebuah makna atau informasi yang menerangkan bahwa sebuah kejadian yang diperlukan untuk mengatasi masalah atau untuk menemukan sebuah konstruksi teori. Nah, kita nggak tahu ya pendekatan apa yang akan digunakan oleh Bapak Ibu teman-teman semua itu nanti juga akan menentukan bagaimana cara atau metode yang dipilih oleh Bapak Ibu teman-teman semua yang dijadikan sebagai teknik dalam proses pengambilan data, proses menjemput data yang baik kayak gitu ya, menemukan data yang baik
dan mengkonstruksi data tersebut sebagai data yang hasilnya itu temuannya itu apakah sebagai solusi dari sebuah permasalahan, misalnya itu pendekatannya studi kasus gitu ya, atau sebagai sebuah konstruksi teori gitu ya, misalnya grounded teori dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa dipahami. Nah, tentu dengan teori-teori ini tidak akan saya sampaikan di mata kuliah ini ya Bapak Ibu teman-teman semua, karena memang teori-teori tersebut sudah disampaikan melalui mata kuliah metodologi penelitian gitu ya. Oke. Biasanya kalau wawancara itu menjadi poin pertama bagi Bapak Ibu teman-teman yang lain, kakak-kakak tingkat Bapak Ibu teman-teman semua gitu ya, untuk dijadikan sebagai salah satu metode dari penelitian kualitatif. Kenapa demikian? Karena wawancara itu memberikan pendekatan yang paling langsung dan lugas untuk mengumpulkan data secara detail, komprehensif, dan important, yang penting banget gitu ya. Dan itu memang bisa diungkapkan, digali gitu ya, melalui pertanyaan-pertanyaan yang baik itu sudah disiapkan maupun dikembangkan pada saat proses pengambilan data, pada saat proses wawancara dilakukan gitu ya. Nah, kalau menurut Barrett gitu ya Bapak Ibu teman-teman semua, bahwa wawancara itu paling sering dilakukan secara tatap muka memang. Karena kadang juga kalau nggak tatap muka itu kadang kita tidak tahu gesturnya ya. Jadi kadang kan kalau gestur tertentu dengan menjawab pertanyaan yang sama pasti akan membuat sebuah pemahaman yang berbeda gitu ya Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi kalau kita pahami ketika kita bertatap muka, kita akan mampu menghasilkan sebuah informasi yang itu lebih komprehensif, lebih menyeluruh gitu ya, dengan kondisi mungkin yang kita akan melihat gestur-gesturnya ya. Itu yang perlu diingat juga. Jadi kalau misalnya wawancara ya, jangan sampai Bapak Ibu teman-teman semua itu hanya menuliskan poin-poin yang disampaikan oleh para interviewee. Nggak boleh seperti itu ya, para partisipan. Jadi kalau bisa memang secara menyeluruh. Nah, bagaimana demikian supaya itu proses wawancara itu bisa terekam dengan baik? Bapak Ibu lebih baik menggunakan alangkah baiknya gitu menggunakan audio sebagai perekam, baik itu menggunakan handphone, menggunakan alat perekam dan lain sebagainya. Oke, bagaimana wawancara itu? Nah, ini yang tadi saya sampaikan, baik itu yang sudah disusun maupun itu dikembangkan gitu ya. Wawancara itu memang ada 3 hal. Wawancara itu ada 3 hal, di mana 3 hal tersebut bisa digunakan atau dilakukan atau dipilih oleh Bapak Ibu teman-teman semua. Ada structure. Jadi kalau terstruktur gitu ya, itu merupakan cara memberikan tanya jawab kepada para partisipan itu dengan mengikuti pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kalau Bapak Ibu memilih terstruktur, artinya sebelum ke lapangan Bapak Ibu sudah membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan ditanyakan kepada para partisipan di lapangan gitu ya. Jadi sudah terstruktur, itu saja yang ditanyakan, yang sudah disusun. Bagaimana dengan unstructured? Jadi kalau unstructured atau tidak terstruktur itu adalah pengambilan data yang berlangsung antara peneliti dengan partisipan dengan menggunakan pertanyaan ala kadarnya. Jadi tiba-tiba nih kalau misalnya ya ada sebuah kejadian atau fenomena di kampus gitu ya. Nah, dan itu Bapak Ibu belum membuat sebuah konsep dari penelitian kualitatif. Nah, kejadian di kampus itu sangat unik yang tidak terjadi pada kampus-kampus yang lain pada waktu sebelumnya. Terus tidak seperti biasanya gitu ya. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu tertarik dengan kejadian tersebut. Nah, langsung datang ke lapangan, Bapak Ibu bisa mencari partisipan yang mengamati secara langsung kejadian yang terjadi gitu ya. Nah, dengan menggunakan pertanyaan penelitian yang tidak terstruktur. Jadi, memang sudah ala kadarnya dan dikembangkan di lapangan. Bisa ditanyakan seperti itu. Nah, oke, lalu bagaimana terkait dengan semi-structured? Jadi, kalau semi-structured ini terkait dengan semi struktur gitu ya. Jadi antara menggunakan pedoman dan dikembangkan pada saat di lapangan. Nah, itu nanti bisa digunakan atau dipilih oleh Bapak Ibu teman-teman semua ketika dalam proses pengambilan data lapangan. Oke.
Next, itu terkait dengan audio visual. Nah, ini lagi-lagi juga ada kesalahan pemaknaan gitu ya dari kakak-kakak kelas Bapak Ibu teman-teman semua gitu ya, mahasiswa tingkat atas gitu ya, bahwa audiovisual itu uh, sebenarnya adalah teknik dokumentasi, hanya saja format penyimpanannya berupa audio gitu ya. Misalnya ketika Bapak Ibu meneliti terkait dengan etnografi. Etnografi itu kan ya terkait dengan sejarah, bahasa dan lain sebagainya gitu. Nah, adanya file-file yang bisa digunakan untuk analisis data gitu ya, data yang dikumpulkan itu bisa menggunakan file yang berbentuk audio atau video gitu. Jadi bukan tekniknya menggunakan audio sebagai proses pengambilan data gitu ya, audio visual itu bukan seperti itu ya. Lebih condong pada kita itu bisa menggunakan rekaman video, film, terus kumpulan suara-suara yang terekam dan pesan-pesan elektronik sebagai bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan analisis data kualitatif. Nah, kalau misalnya terkait dengan sejarah ya itu berkaitan dengan film-film dokumenter kayak gitu ya. Nah, itu yang bisa analisis untuk mengambil data, memperoleh data gitu ya. Bukan sebagai proses atau alat gitu ya, alat yang digunakan untuk pengambilan data bukan. Audiovisual itu semacam dokumentasi yang tersimpan dalam file audio atau video. Oke, next adalah terkait dengan focus groups. Nah, kalau focus group ini adalah bisa condong pada wawancara gitu ya. Kadang kalau fokus grup ini, karena kalau fokus grup ini tidak mungkin terkait dengan observasi gitu ya. Observasi yang berkaitan dengan fokus grup dan sudah tersimpan di dalam bentuk video, nah itu sudah masuk ke dalam kategori dokumentasi. Nah, luar biasa ya kalau kita bisa memaknai ini dengan baik, maka kita akan lebih mudah untuk proses pengambilan data Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, bagaimana fokus grup itu bisa dilakukan gitu ya? Adanya sekelompok orang yang melibatkan antara 6 sampai 12 orang dan fokus diskusi sama dengan topik kajian atau penelitian yang sedang kita lakukan gitu ya. Nah, dalam fokus groups tentunya Bapak Ibu teman-teman juga harus memiliki moderator, fasilitator, dan seorang peneliti inti. Peneliti inti itu ya kita sendiri gitu ya. Nah, fokus yang didiskusikan tentunya berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang kita kaji. Karena fokus yang sedang dikaji bersama di dalam fokus groups itu adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah disusun. Sehingga keunggulan dari fokus group ini lebih efisien. Tetapi kadang data yang dikumpulkan kalau menurut saya ya kalau langsung bertanya kepada 3 orang atau berdiskusi kepada beberapa orang itu nanti condong pada beberapa orang yang lain itu hanya sekedar menirukan atau meng-copy paste jawaban dari orang yang lain kayak gitu, yang lainnya gitu ya. Jadi kecuali kalau fokus groups itu yang benar-benar orang-orang yang expert kayak gitu, yang benar-benar relevan juga dengan penelitian kita, itu tentunya akan menghasilkan sebuah data yang sangat kita harapkan gitu ya, tidak hanya sekedar data-data yang jawabannya itu hanya sama dengan yang lain. Oke, itu tadi adalah terkait dengan metode-metode gitu ya, metode-metode dari pengumpulan data. Ada beberapa yang nanti bisa Bapak Ibu pilih. Nah, bagaimana dengan pedoman pengambilan data lapangan? Ini ya. Yang pertama, ketika Bapak Ibu teman-teman memilih dokumentasi, maka hal yang perlu disiapkan itu adalah sebagai berikut. Jadi, nanti Bapak Ibu bisa membuat komponen penelitian, uraian, dan dokumen serta ketersediaan ada atau tidak. Jadi, kalau misalnya ada, tinggal dicentang, tidak berarti dikosongi gitu ya, dibubuhkan tanda yang itu berarti tidak. Nah, dari dokumen-dokumen ini ya Bapak Ibu teman-teman semua itu juga harus di-copy dan memiliki datanya karena itu nanti akan dijadikan sebagai bahan tambahan dari proses analisis. Selanjutnya itu ada observasi. Nah, observasi itu juga memiliki sebuah
catatan yang perlu kita kembangkan gitu ya. Yang pertama deskripsi itu yang benar-benar terjadi di lapangan saat Bapak Ibu teman-teman semua itu mengobservasi. Sementara yang kedua adalah refleksi. Ini bagaimana kita dapat merefleksikan apapun tentang fakta yang terjadi di lapangan gitu ya. Apakah ada pertentangan batin, bukan pertentangan, maaf, pertentangan batin gitu ya. Misalnya ketika proses pembelajaran nih, ternyata ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh si guru atau guru itu tidak memahami sesuatu. Nah, artinya di situ seharusnya memang ada hal yang pokok yang harus dilakukan oleh guru. Nah, itu perlu dituliskan di refleksi gitu ya, yang sangat berbeda, sangat menohok dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya ada yang terkait dengan pengamatan terkait dengan kedisiplinan guru gitu ya. Tentunya kita harus datang lebih dulu, lebih awal di sekolah dibandingkan guru-guru yang lain. Kalau kita pengambilan data terkait dengan kedisiplinan guru itu menggunakan observasi. Apalagi jika observasi yang di sekolah tidak memiliki arsip atau dokumentasi terkait dengan kedatangan guru, kepulangan guru gitu ya, belum menggunakan fingerprint, belum menggunakan mesin alat-alat lain untuk presensi gitu ya. Nah, masih manual sekali, maka kita harus datang ke sekolah itu dengan sangat awal sekali sebelum Bapak Ibu guru yang lain itu sampai ke sekolah. Kita nanti akan mengamati, misalnya guru di sekolah tersebut ada 15 atau 10 gitu ya, yang lebih mudah dipahami. Misalnya ada 10. Nah, nanti Bapak Ibu bisa bisa melakukan proses analisis di lapangan pada saat proses pengambilan data itu. Ketepatan kedisiplinan menurut Bapak Ibu, karena kan memang tidak ada tolak ukur gitu ya, indikator tertentu bahwa disiplin itu seperti apa. Nah, misalnya sebelum jam 7 kayak gitu ya, atau jam 7 gitu ya, menurut peraturan yang ada di sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa mengamati berapa orang yang sudah datang sebelum jam 7. Ternyata ada 9 orang yang sebelum jam 7 dan setengah 8 ada 1 orang. Nah, itu bisa direfleksikan di situ gitu ya. Apakah benar dengan 1 orang itu datang setengah 8? Ataukah memang karena kita tidak bisa mengobservasi dengan baik? Nah, itu bisa direfleksikan di situ. Bisa jadi 1 orang yang datang setengah 8 itu sebenarnya sudah datang lebih awal dari kita saat mengamati. Bisa jadi karena mungkin sedang ke mushola, sholat duha gitu, atau sedang mengerjakan pekerjaan lain di lab, sehingga ketika lihat motornya nggak ada, terus datangnya di ruang guru itu juga belum ada karena mampir mungkin sarapan dulu di kantin sekolah atau mungkin kemana gitu. Nah, itu menjadi catatan refleksi bagi kita sebagai pengamat gitu ya. Dan banyak hal, jadi perlu direfleksikan karena itu nanti juga bisa menjadi sebuah temuan untuk data dukungan dari proses analisis terkait dengan metode observasi yang kita gunakan sebagai pengambilan data kualitatif di lapangan. Oke, next adalah wawancara. Nah, ini kemarin kita sudah menggunakan ya, sudah menyusun ya, yang ini Bapak Ibu. Nah, yang paling bawah ini kan ada pertanyaan gitu ya. Pertanyaan 1 apa, terus pertanyaan lanjutan itu pertanyaan spesifik. Nah, kemarin Bapak Ibu teman-teman sudah menuliskan 1 pertanyaan besar, big question, dan specific question itu ada 3 gitu ya. Nah, itu sudah menjadi sebuah protokol wawancara. Nah, selanjutnya adalah audio visual. Nah, bagaimana audio visual ini dijadikan sebagai pedoman? Tentunya kita juga harus memiliki atau menuliskan komponen penelitian, terus audio atau visual apa yang digunakan, terus keterangannya seperti apa. Nah, ketersediaan audio visual itu ada atau tidak gitu ya. Itu juga perlu dituliskan menjadi sebuah pedoman. Karena pedoman yang perlu disiapkan oleh para peneliti atau kita itu adalah membuat daftar pengumpulan data. Nah, itu seperti ini. Apakah Bapak Ibu akan meneliti terkait dengan manajemen kesiswaan? Nah, manajemen kesiswaan itu kira-kira apa sih yang dapat dijadikan sebagai pedoman gitu ya untuk audio visual? Nah, tentunya Bapak Ibu teman-teman semua juga harus bisa menguraikan atau menyusun daftar pengumpulan data tersebut disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya, benar-benar dengan kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat pengambilan data di lapangan. Lalu bagaimana focus groups itu sebagai proses pengambilan data gitu ya.
Pedoman yang perlu disiapkan oleh peneliti dalam fokus group discuss atau fokus groups ini tidak terlalu berbeda dengan teknik interview Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua, bahwa kita sebagai peneliti itu dapat menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai panduan dalam penelitian supaya diskusi dapat terarah seperti yang diharapkan oleh kita sebagai peneliti gitu ya. Nah, lalu dalam kaitannya kita perlu menambahkan daftar partisipan yang ikut andil dalam diskusi, lalu bagaimana cara kita dalam menggali informasi gitu ya. Terus bagaimana kita bisa menandai bahwa itu sebuah informasi yang benar-benar real, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan penelitian yang sudah disusun ataukah belum gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang penting dan fokus untuk kita bisa membuat pedoman. Oke, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua, saya rasa ini yang saya sampaikan. Jadi nanti setelah ini follow up-nya adalah Bapak Ibu teman-teman semua karena kemarin sudah membuat pertanyaan penelitian. Nah, nanti silakan memilih gitu ya, memilih salah satu di antara beberapa teknik atau metode pengambilan data yang sudah tadi saya sampaikan. Satu saja nggak apa-apa karena kita mini riset ya. Takut nanti kalau kebanyakan mual-mual lagi ya, waktunya nggak cukup untuk menyelesaikan gitu ya. Terus, nah nanti buat pedoman kalau yang wawancara tentunya wawancara terstruktur sudah sesuai yang dikirimkan ke saya itu sudah terstruktur. Nanti kalau misalnya ada wawancara misalnya tidak terstruktur, tentunya nanti di akhir pada saat pembahasan itu perlu dituliskan karena ada beberapa pertanyaan yang itu tidak tertulis gitu ya pada sebelum pengambilan data lapangan. Dan nah ini nomor 3 ini, lakukan pengambilan data seperti pedoman yang telah disusun, karena hanya 3 ya, jadi nanti silakan Bapak Ibu teman-teman semua bisa menyesuaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Hari Rabu tentunya harus sudah dikirim secara kolektif ke saya gitu. Dan transkrip data. Jadi kalau misalnya wawancara nanti wajib menggunakan alat rekam ya, rekamannya nanti juga dikirimkan ke saya, terus transkrip datanya juga dikirimkan ke saya, dan tugasnya itu nanti dituliskan seperti satu pintu gitu ya di mini paper yang kemarin sudah dikirimkan ke saya, dan hari ini nanti akan saya kirimkan ke ketua kelas karena memang masih ada review terutama pada kompleksitas pemahaman dari beberapa mahasiswa masih harus diimprove lagi gitu. Nah, ini prosedur pengumpulan tugas tentunya seperti kemarin ya Bapak Ibu teman-teman mahasiswa. Jadi kalau bisa memang harus seperti itu supaya ketika saya proses review itu tidak perlu ketika proses review itu tidak perlu menyusun kembali. Oke, dan dikumpulkan paling akhir hari Rabu 15 Desember 2021. Nah, dengan demikian semoga Bapak Ibu teman-teman semua bisa bekerja sama seperti apa yang kita harapkan bersama gitu ya. Sehingga tidak hanya sekedar mengembalikan kepada saya proses revisi yang sudah saya review ala kadarnya ya Mas Adi Masta gitu ya, mohon untuk diperhatikan secara fokus gitu ya. Mas Amirul juga tolong untuk bisa lebih fokus lagi, jadi supaya saya tidak mengulang-ulang review yang sama pada sebelumnya. Oke, banyak kesalahan saya mohon maaf. Sekian kuliah kita hari ini terkait dengan proses persiapan dan proses pengambilan data lapangan. Banyak kesalahan saya minta maaf lahir batin. Mari kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.